Kira-kira kenapa kok ini sangat terburu-buru? Karena ini janji kampanye utama Prabowo. Dia mau nunjukin hasil cepat supaya kelihatan programnya jalan dan memenuhi janji ke rakyat. Pemerintah langsung ngebut dari awal 2025. Targetnya langsung naik drastis sampai 82,9 juta penerima dalam waktu singkat. Akibatnya persiapan minim, regulasi belum ada, pengawasan lemah dan banyak dapur yang nggak siap. Makanya keracunan jadi banyak. Intinya, ambisi politik lebih kencang daripada kesiapan teknisnya. Aku ingin kamu mengkoreksi dan menganalisa secara objektif dan komprehensif tentang program makan siang gratis yang sedang berjalan di Indonesia ini atau disingkat MBG. Menurutmu seperti apa? Secara objektif, program MBG punya niat bagus banget. Investasi jangka panjang buat gizi anak, ibu hamil, dan balita yang bisa ngebantu kurangi stunting dan tingkatkan konsentrasi belajar. Pemerintah bilang sudah nyentuh puluhan juta penerima, bikin ribuan lapangan kerja, dan dukungan publik masih lumayan kuat. Tapi realitanya, implementasinya masih berantakan. Masalah terbesar adalah keamanan pangan. Sudah puluhan ribu kasus keracunan dari 2025 sampai 2026. Dari ribuan sampai puluhan ribu korban di berbagai daerah. Itu angka yang nggak bisa dibela dengan persentasenya kecil. Selain itu, ada kritik soal kualitas gizi yang belum standar, menu kurang variatif, rantai pasok yang rentan, pengawasan lemah, konflik kepentingan di penyedia layanan, dan anggaran yang gede banget, ratusan triliun per tahun, yang bikin khawatir soal keberlanjutan fiskal. Kesimpulan gue, konsepnya solid dan penting, tapi eksekusinya belum siap. Program ini butuh perbaikan besar di tata kelola, pengawasan ketat, standar gizi yang beneran terukur, dan transparansi. Kalau cuma dikebut tanpa diperbaiki, risikonya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya buat anak-anak. Berarti menurutmu nggak worth it ya untuk dijalankan sekarang? Bukan gitu, konsepnya masih worth it, karena stunting itu masalah besar yang bikin anak-anak Indonesia rugi jangka panjang. IQ, tinggi badan, produktivitas. Tapi sekarang ini belum worth it, karena eksekusinya masih kacau. Udah ada 37.000 korban keracunan sampai Mei 2026. Tata kelola lemah, dan anggaran segede 628 triliun di 2026 itu gede banget buat hasil yang belum kelihatan signifikan. Kesimpulan gue, jangan dihentikan, tapi jangan dikebut kayak gini. Perbaiki dulu pengawasan, standar keamanan pangan, dan ukur dampaknya secara benar. Kalau belum beres, mending skala kecil dulu yang kualitasnya terjamin, daripada masif tapi bahaya. Mau dibahas bagian anggaran atau perbandingan sama program serupa di negara lain? Boleh coba perbandingan di negara lain dan anggaran, terus aku juga mau kamu mendetailkan soal mempercepat. Berarti menurutmu lebih baik nggak usah dikebut, pelan-pelan, nggak usah dihentikan, tapi diperbaiki kualitasnya dan dipelankan gitu ya. Anggarannya gede banget. Tahun 2026 dipatok 282 triliun setelah dipangkas dari 330 triliun. Itu sekitar 9% dari total APBN dan 44% dari anggaran pendidikan. Bandingkan dengan negara lain, program India Midday Meal cuma sekitar 2,3 miliar US dollar per tahun buat 100 juta lebih anak. Dan Brazil juga jauh lebih kecil skalanya. Perbandingannya, negara-negara sukses seperti India, Brazil, dan Finland bangun programnya bertahap selama puluhan tahun. India aja butuh waktu lama buat nunjukin dampak nyata ke stunting, tapi pengawasannya lebih ketat dan jarang ada kasus keracunan massal. Indonesia malah langsung ngebut, dalam setahun udah mau nutupin 60-80 juta orang. Hasilnya ya keracunan udah 37.000 korban sampai Mei 2026. Menurut gue, jangan dikebut. Lebih baik pelan-pelan tapi kualitasnya benar. Fokus dulu perbaiki standar keamanan pangan, latih pengelola dapur, perketat pengawasan, dan ukur dampaknya secara ilmiah.
Kalau dipaksa cepat, risikonya malah bikin program ini kehilangan kepercayaan publik dan anggaran yang segede itu jadi mubazir. Oke, kamu bisa memberikan contoh implementasinya kira-kira seperti apa? Contoh implementasi yang lebih baik itu seperti ini. Mulai kecil dulu di daerah pilot, misalnya 1.000 sekolah di beberapa kabupaten dengan pengawasan ketat dari ahli gizi dan dinas kesehatan. Setiap dapur harus punya standar higiene jelas, chefnya dilatih, dan bahan bakunya dicek rutin di lab sebelum dimasak. Menu dirancang nutrisionis, pakai bahan lokal segar, variatif tiap hari, dan melibatkan petani sekitar supaya murah sekaligus dorong ekonomi lokal. Ada tim independen yang monitor setiap hari, plus mekanisme cepat lapor dan tangani kalau ada masalah. India dan Brazil lakukan pendekatan bertahap kayak gini bertahun-tahun. Hasilnya jauh lebih stabil dan kasus keracunan minim. Mau gue contohin lebih detail di salah satu aspeknya, seperti pengawasan atau menu? Boleh? Contohnya seperti ini. Tahap awal, mulai dari 500 sekolah dasar di 5 kabupaten dulu. Di setiap sekolah, ada satu tim khusus yang bertanggung jawab mulai dari penerimaan bahan makanan sampai makanan disajikan. Bahan-bahannya dicek di laboratorium sebelum dimasak, dan setiap makanan diuji sampelnya. Menu dibuat oleh ahli gizi, pakai bahan lokal segar, dan berganti setiap hari. Contohnya nasi dengan ikan, sayur, dan buah. Semua chef dan petugas dapurnya harus ikut pelatihan standar keamanan pangan selama 2 minggu. Kalau ada kasus keracunan, langsung ditutup sementara dan dievaluasi. Hasilnya baru diekspansi ke daerah lain kalau sudah aman dan terbukti efektif. Kira-kira kenapa kok ini sangat terburu-buru? Karena ini janji kampanye utama Prabowo. Dia mau nunjukin hasil cepat supaya kelihatan programnya jalan dan memenuhi janji ke rakyat. Pemerintah langsung ngebut dari awal 2025. Targetnya langsung naik drastis sampai 82,9 juta penerima dalam waktu singkat. Akibatnya persiapan minim, regulasi belum ada, pengawasan lemah dan banyak dapur yang nggak siap. Makanya keracunan jadi banyak. Intinya ambisi politik lebih kencang daripada kesiapan teknisnya. Berarti ini tentang ambisi politik. Ya, sangat. Ini memang ambisi politik yang kuat. Program MBG adalah janji kampanye utama Prabowo Gibran. Karena itu, pemerintah langsung mengebut skalanya sejak awal tahun 2025. Padahal infrastruktur, standar keamanan, dan tenaga terlatih belum siap. Tujuannya jelas, ingin cepat-cepat kasih hasil yang kelihatan supaya masyarakat merasakan manfaatnya dalam waktu singkat. Dan itu jadi prestasi politik yang bisa diklaim. Sayangnya karena terlalu terburu-buru, kualitas dan keselamatan jadi korban. Itu sebabnya banyak masalah muncul di lapangan. Kalau secara lebih komprehensif nih tentang program-program Pak Prabowo dan cara dia memimpin selama ini, menurutmu seperti apa? Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan Prabowo itu cepat, ambisius, dan sentralisasi kekuasaan. Sisi positifnya, approval ratingnya masih tinggi, sekitar 75-80% di awal 2026. Dia gerak cepat banget, langsung bikin program besar seperti MBG, klaim efisiensi anggaran, cabut izin perusahaan besar, dan aktif di luar negeri. Fokusnya jelas ke ketahanan pangan, swasembada, dan program populis yang kelihatan langsung ke rakyat. Sisi negatifnya, terlalu terburu-buru, sehingga banyak program yang eksekusinya kacau, seperti MBG yang sudah bikin puluhan ribu anak keracunan. Kabinetnya sangat besar, koordinasi lemah, dan ada kekhawatiran soal kembalinya peran militer ke ranah sipil. Pendekatan all-out sering mengorbankan kualitas demi kecepatan dan pencitraan politik. Intinya, dia pemimpin yang berani ambil keputusan besar, tapi masih lemah di tata kelola dan pengawasan. Berarti menurutmu masih bagus apa enggak? Masih bagus, tapi dengan catatan besar. Secara keseluruhan, kepemimpinan Prabowo sampai sekarang masih di atas rata-rata. Approval rating yang tinggi dan energi yang besar itu memang nyata. Dia berani ambil inisiatif besar, yang itu jarang dilakukan pemimpin sebelumnya. Tapi kualitas eksekusinya masih lemah.
Banyak programnya bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya tergesa-gesa, kurang persiapan, dan pengawasannya lemah. MBG adalah contoh paling jelas. Niatnya bagus, skalanya terlalu besar, terlalu cepat, hasilnya jadi banyak masalah. Kesimpulan gue masih positif, tapi perlu perbaikan besar di cara dia menjalankan program. Kalau gaya cepat dan besar ini nggak diimbangi dengan tata kelola yang lebih baik, kedepannya bisa banyak program lain yang bakal bermasalah juga. Mau gue breakdown lebih dalam soal satu bidang tertentu, ekonomi atau politik dalam negeri misalnya? Boleh, tapi aku juga ingin kamu membandingkan dengan Presiden Jokowi dan SBY. Menurutmu lebih baik mana? Perkiraan, karena ini kan masih berjalan baru berapa tahun ya, 2 tahun kan? Perbandingan objektifnya gini. Prabowo sekarang approval ratingnya 79-80%. Ini lebih tinggi dibandingkan Jokowi dan SBY di tahun pertama mereka. Dia gerak cepat, ambisius, dan program populisnya kelihatan langsung ke masyarakat. Tapi ini baru sekitar 1,5 tahun, mulai Oktober 2024. Jadi masih terlalu dini buat bandingin secara adil sama Jokowi yang 10 tahun dan SBY yang 10 tahun. SBY, lebih hati-hati, stabil, tapi kadang dianggap lambat. Jokowi, kuat di infrastruktur dan eksekusi proyek jangka panjang, meski di akhir agak kontroversial. Prabowo, paling cepat dan berani ambil keputusan besar, tapi sering terburu-buru, sehingga eksekusi banyak yang kacau, seperti MBG. Kesimpulan gue, saat ini masih positif dan lebih populer di awal dibanding dua pendahulunya, tapi ujian sesungguhnya baru mulai. Kalau gaya ngebut ini nggak dibarengin perbaikan tata kelola, bisa-bisa nanti hasilnya malah kalah sama Jokowi. Tapi menurutmu apakah ini ada hubungan tentang melemahnya rupiah kita? Ada hubungannya, tapi bukan penyebab utama. Rupiah sekarang lagi di kisaran 17.700 per dolar, udah melemah hampir 9% dalam setahun. Penyebab terbesarnya adalah faktor eksternal. Dolar AS lagi kuat, geopolitik Timur Tengah naikin harga minyak, dan defisit transaksi berjalan yang membesar di kuartal pertama 2026. Tapi program-program besar Prabowo, termasuk MBG yang anggarannya ratusan triliun, ikut menambah tekanan. Belanja pemerintah yang melonjak bikin defisit APBN melebar. Ini bikin investor khawatir soal keberlanjutan fiskal, sehingga ada capital outflow dan rupiah makin tertekan. Jadi bukan cuma ambisi politiknya, tapi kombinasi antara kondisi global yang buruk sama belanja domestik yang agresif. Mau gue jelasin lebih detail soal faktor mana yang paling dominan? Boleh? Faktor utama pelemahan rupiah saat ini adalah eksternal. Rupiah sekarang berada di kisaran 17.700 per dolar, sudah melemah hampir 9% dalam 12 bulan. Penyebab terbesar adalah perang di Timur Tengah yang naikin harga minyak, dolar AS yang kuat, dan investor cabut duit dari negara berkembang ke aset yang lebih aman. Tapi ada hubungannya dengan kebijakan dalam negeri, pengeluaran pemerintah yang melonjak tajam di awal 2026, termasuk program MBG yang anggarannya sangat besar, bikin defisit APBN membengkak cepat. Ini bikin investor khawatir soal keberlanjutan fiskal, sehingga tekanan ke rupiah makin berat. Jadi bukan penyebab utama, tapi ikut memperburuk situasi. Kombinasi antara gejolak global sama belanja agresif di dalam negeri. Oke, kalau kamu punya saran ke Prabowo dan mungkin juga ke masyarakat Indonesia, apa nih sarannya? Saran gue ke Prabowo, 1, jangan ngebut semua program sekaligus. Fokus dulu perbaiki MBG yang sudah berjalan. Perketat pengawasan, kurangi target penerima, pastikan tidak ada lagi keracunan massal. 2, turunkan target dan percepatan. Lebih baik programnya kecil tapi berkualitas daripada besar tapi bahaya. 3, perbaiki koordinasi antar kementerian. Kabinet yang terlalu besar sekarang bikin banyak tumpang tindih dan komunikasi buruk. Saran buat masyarakat Indonesia, jangan terlalu cepat memuji atau mencela. Lihat dulu hasilnya dalam 2-3 tahun ke depan. Yang penting, kalau ada masalah di sekolah atau dapur umum, seperti anaknya keracunan atau makanannya tidak layak, langsung lapor ke dinas kesehatan atau polisi. Jangan ditutup-tutupi.